Halo Aquarius, apa kabar? Kita sampai di akhir bulan April. Jadi gimana bulan April kamu? Happy? Pening? Stres? Ya mudah-mudahan sih oke-oke ya. Jadi apapun yang terjadi tetap semangat. Nah, kita akan cek Aquarius di akhir bulan April tahun 2022. Bagaimana? Baik itu rezeki atau asmara. Oke, rezeki. Asmara Aquarius akhir bulan April tahun 2022. Kita rapikan. Nine of Wands, Temperance, Six of Cups, Queen of Wands, Ten of Swords, Justice. Oke, sebelum kita mulai, bagi yang puasa, semangat puasanya, jangan sampai kendor. Nah, kita awali dari Nine of Wands ini. Kita baca simple-simple aja ya, supaya nggak jelimet. Jadi gini nih kurang lebih Nine of Wands ini. Di akhir bulan April ini mungkin kamu akan lebih diuji. Diuji dari sisi kesabaran, diuji dari sisi manajemen waktu, dan manajemen keuangan. Jadi oleh karena itu, jadilah orang yang sabar, jadilah orang yang bisa ngirit, dan jadilah orang yang bisa memanfaatkan waktu dan peluang dengan tepat dan bijaksana. Lalu ini juga ada indikasi positif bahwa project atau tender kamu itu akan bisa berhasil, sehingga kamu akan lebih berprestasi. Nah, kan tetapi di balik keberhasilan tentu akan ada yang iri. Jadi mungkin karena orang itu iri, dia bisa jelek-jelekin kamu, ngomongin kamu, mencoba menjatuhkan kamu, ataupun juga mencoba mengadu domba dengan orang lain. Jadi oleh karena itu, jika kamu mendengar selentingan-selentingan kabar, ataupun juga jika ada orang yang datang kepada kamu mengatakan bahwa si A ngomong ini tentang kamu, maka kamu tidak perlu langsung percaya. Santai saja, jangan mau sampai diaduk-aduk oleh orang lain. Lalu jika ada tawaran investasi yang aneh-aneh, tawaran dagang atau tawaran trading dengan keuntungan yang terlalu besar, maka sebaiknya kamu hindari karena itu mungkin palsu. Selain itu, bagi yang sedang melamar kerja, jika dia minta uang dulu, atau dia ingin tahan ijazah, atau dia minta ini dan itu, kamu jangan turuti, karena itu perusahaan bermasalah. Oke? Lanjut, ini Temperance. Temperance itu intinya begini, keseimbangan di dalam kehidupan, lalu keseimbangan di dalam mengatur emosi, lalu juga keseimbangan di dalam kehidupan sehari-hari. Intinya balance dan pengendalian diri. Jadi kurang lebih begini ya detailnya. Di dalam kehidupan sehari-hari, lebih baik kita itu tidak berlebihan. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya begini. Di dalam menggunakan uang, jangan sampai berlebihan. Di dalam makan, jangan berlebihan. Di dalam berbicara juga, jangan berlebihan. Jadi biasa-biasa saja, kalem-kalem saja. Lalu, di dalam pekerjaan juga tidak perlu berlebihan, tidak perlu bekerja terlalu keras untuk perusahaan, tidak perlu sampai sakit-sakitan, dan tidak perlu sampai mengorbankan diri. Jadi, bekerjalah dengan wajar. Lalu bagi kamu yang sedang dalam negosiasi, baik itu gaji, baik itu tender, baik itu bisnis, atau apapun itu, berusahalah untuk membuat negosiasi itu menghasilkan suatu keputusan atau hasil yang memenangkan semua orang. Intinya, carilah jalan tengah yang membuat semua orang itu berbahagia. Temperance juga mengatakan alangkah baiknya jika kamu bisa mengatur waktu tidur, mengatur waktu istirahat, mengatur pola makan, mengatur kehidupan sehari-hari itu dengan tepat. Oke, ini Six of Cups. Six of Cups ini adalah kartu yang baik yang menjelaskan seperti ini. Hidup itu keseimbangannya akan kembali
Jadi bagi kamu yang selama ini pontang-panting, pening, stres, dan tertekan, maka di akhir bulan ini kamu akan bisa menjadi lebih tenang. Selain itu, hubungan dengan sesama pada akhirnya juga akan bisa harmonis, bisa berdamai, dan bisa saling menghormati. Nah, ini mungkin karena kamu bisa menjadi diplomat yang baik, di mana kamu itu bisa berbicara dengan bijak dan penuh keriangan dengan orang-orang yang ada di sekitaran kamu. Kartu ini juga terkait dengan ada kemungkinan kamu berhasil untuk pindah kerja. Atau jika kamu tidak pindah kerja, kamu malah balik ke perusahaan kamu yang lama. Kartu ini juga menunjukkan adanya rezeki yang baik, rezeki yang datang dari kerjasama dengan orang lain. Lalu, di akhir bulan ini kamu juga akan bisa menjadi pribadi yang lebih berbahagia. Nah, bagi TKI, ada kemungkinan kamu pulang kampung, pulang ke rumah, di mana kamu akan meninggalkan pekerjaan kamu yang di luar, lalu kamu akan kerja di Indonesia saja. Intinya gitu. Ini juga terkait dengan terkait dengan adanya mudik, dengan adanya pulang kampung. Kamu bisa bertemu dengan orang tua, bertemu dengan saudara-saudara yang lain dalam keadaan sehat dan bahagia. Selanjutnya untuk asmara, ini Queen of Wands. Jadi begini, ada kemungkinan adanya gelombang ataupun riak-riak kecil di dalam kehidupan asmara kamu. Nah, agar gelombang dan riak-riak itu bisa menjadi lebih tenang, apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah sabar dan jangan emosional. Jadi kelola emosi dengan baik, kelola ucapan dengan baik, dan kelola pikiran dengan baik. Dengan mengelola ketiga hal itu dengan baik, maka nanti hubungan itu akan bisa menjadi lebih stabil dan lebih tenang. Selain itu, ada kemungkinan kamu bisa hamil jika kamu seorang wanita. Ada kemungkinan juga kamu merawat seseorang ini mungkin keponakan atau saudara dari jauh yang datang ke rumah kamu. Selain itu, di dalam setiap kehidupan itu tentunya kita semua tidak lepas dari kesalahan. Jadi oleh karena itu ketika ada salah paham, ketika ada perdebatan ataupun ada sebuah situasi yang penuh dengan emosi, maka sebaiknya kedua belah pihak itu menahan diri dan berpikir ke dalam bagaimana caranya untuk membuat keadaan menjadi lebih damai. Jadi refleksi, perbaiki diri masing-masing, hindarilah saling menyalahkan. Selain itu, kartu ini juga terkait dengan apa? Dengan warisan, terkait dengan pelimpahan uang, atau terkait dengan kamu mendapatkan hibah dari saudara, dari orang tua, ataupun dari kerabat. Ya, kita tahu sekarang kenapa diminta untuk sabar. Jadi ini Ten of Swords yang menjelaskan seperti ini. Mungkin pasangan kamu akan mengucapkan kata-kata yang pedas dan kejam kepada diri kamu, sehingga hati kamu akan sakit dan terluka. Nah, kata-kata yang pedas ini juga mungkin bisa membunuh cinta yang ada di dalam hati kamu, sehingga kamu muak dan kamu ingin meninggalkan dirinya. Nah, dalam skenario terburuk, mungkin saja dia melakukan kekerasan terhadap diri kamu. KDRT. Jika memang iya, maka kamu tinggalkan dirinya. Lalu selain itu ada kemungkinan juga adanya kegagalan di dalam memenuhi janji kepada diri kamu. Nah, kegagalan di dalam pemenuhan janji ini akan membuat diri kamu menjadi kecewa. Nah, janji itu janji apa? Mungkin janji tunangan, janji menikah, janji untuk bayar hutang, janji untuk pulang kampung, atau janji untuk hal-hal yang lainnya. Jadi jika memang ada kegagalan di dalam pemenuhan janji, mungkin kamu harus pikir dulu sebelum marah. Lihat dulu penyebabnya apa, recek dan koreksi. Jika memang itu semua adalah kegagalan yang disengaja oleh dirinya, dalam artian dia tidak pernah berusaha, dia hanya santai-santai, dan dia hanya omong besar,
maka itu kamu pantas untuk kecewa dan marah. Tapi jika dia sudah berusaha sebaik-baiknya, tapi dia tetap gagal, dia tidak beruntung, maka mungkin kamu harus membahasnya dan memaafkan dirinya. Oke ya, jadi gitu kurang lebih. Kartu ini juga terkait dengan apa? Kemungkinan bercerai, kemungkinan surat cerai keluar, kemungkinan hubungan berakhir, kemungkinan ada yang meninggal, atau kemungkinan ada suatu hal menyedihkan yang mungkin bisa terjadi di dalam hidup kamu. Jadi oleh karena itu, di akhir bulan ini, jadilah orang yang waspada, yang bisa berjaga-jaga, dan jadilah orang yang bisa membaca situasi dengan tepat. Semoga kamu terhindar dari mara bahaya. Kami doakan kamu selalu selamat. Oke? Amin dong. Amin. Selanjutnya, ini kartu Justice. Kartu ketiga ada kartu Justice yang sesuai dari 1, 2, 3. Ini penutupnya. Jadi begini. Keadilan akan ditegakkan untuk diri kamu. Jadi jika ada orang yang jahat, kejam, dan zalim kepada diri kamu, dia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi kamu tidak perlu membalas sendiri, cukup kamu maafkan, maka nanti alam akan bekerja untuk diri kamu untuk menghantam dirinya. Selain itu, hidup kamu juga akan disesuaikan. Hidup kamu juga akan diseimbangkan. Nah, penyesuaian dan keseimbangan ini datangnya dari mana? Datangnya dari karma, dari konsekuensi dan efek dari apa yang sudah kamu lakukan sampai dengan saat ini. Lalu, kamu juga disarankan untuk tidak mengambil keputusan cepat-cepat. Jadi, apapun keputusan yang ingin kamu ambil, pikirkan dulu dengan bijak dan matang. Hindarilah mengambil keputusan di dalam keadaan emosi. Oke, ini juga terkait dengan apa sih? Dengan warisan. Mungkin kamu bisa dapat warisan dengan adil, atau mungkin bagi kamu yang sedang ribut gono gini, harta gono gini terkait perceraian, itu juga kamu mungkin bisa dapatkan hak kamu dengan adil dan sesuai. Dan jadi kurang lebih begitu Aquarius. Bacaan tadi ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Selain itu kamu juga jangan lupa bahwa kami itu tidak 100% absolut benar. Kami bisa salah. Oleh karena itu, jangan jadikan bacaan ini sebagai patokan dasar di dalam pengambilan keputusan untuk kehidupan kamu. Nah, kami pamit undur diri. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan. Good luck and Godspeed.